Sudah lahir, sudah berjalan waktu, tumbuh dari mulai masa kecil hingga masa balita. Itu Allah uji lagi nih keimanan Nabi Allah Ibrahim. Dengan cara apa? Dengan cara Allah perintahkan untuk disembelih Nabi Allah Ismail, anaknya. Bayangin tuh perasaannya. Udah mah anak semata wayang atau cuma satu-satunya yang paling disayang, tapi Allah perintahin untuk disembelih. Ini ada tuh di Quran surat As-Saffat itu ada. Assalamualaikum, halo guys, balik lagi sama aku Sabila di podcast Titik Temu, tempatnya bincang-bincang anak sekolah. Hari ini aku nggak sendiri, aku sama Pak Robi. Dan hari ini kita akan membahas Fatwa Idul Adha tahun 2024. Dan sebelum itu aku mau nanya dulu nih, apa kabar Pak Robi? Alhamdulillah baik. Hari Kamu ini gimana kabarnya? baik, alhamdulillah. Baik juga. Udah sarapan kan tapi kan? Belum. Oh belum. Iya. Tapi kok semangat banget sih kayaknya. Karena kan syuting, jadi kita harus semangat. Iya. Hari ini sama kemarin-kemarin tuh ada kesibukan apa sih Pak? Akhir-akhir ini maksudnya. Oh akhir-akhir ini? Iya. Kalau saya pribadi sih itu lagi banyak yang nelpon. Waduh, apa tuh? Buat Apa? minta tolong buat potong hewan kurban. Uh, Gitu. Jadi ada beberapa masjid, TKM, musola ataupun masjid yang nelpon untuk minta tolong disembelihkan nanti hewan kurbannya di hari kurban gitu. Tapi Bapak sering ikut? Alhamdulillah sering ikut. Karena memang dari keluarga tuh itu ibadahnya tiap tahun itu menyembelihkan hewan kurban. Kan bentar lagi Idul Adha nih ya Pak. Aku mau kita saling sharing gitu. Apa sih ilmu-ilmu tentang di hari Idul Adha ini gitu. Oh, fadilah dan keutamaan ya di Iya. Idul Adha ini. Oke, boleh. Apa aja sih Pak makna dari Idul Adha itu? Makna dari Idul Adha. Ya. Idul itu makna secara bahasa berarti kembali. Adha itu berkurban. Biasanya kalau dalam bahasa Arab itu adha, kembali suci gitu. Nah, dalam Islam itu ada 2 hari raya. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha. Dan dimana kalau di hari raya Idul Fitri kita dianjurkan untuk saling bersalam-salaman, Iya. bermaaf-maafan, Iya. kembali menjadi suci. Begitu pula sama dengan Idul Adha, ya kan? Tapi kalau di Idul Adha itu kita diperintahkan untuk menjalankan sunnah kurban. Sunnah kurban, iya. Nah, sunnah kurban di sini, jadi nggak semua hewan tuh bisa jadi hewan sembelihan untuk berkurban. Ada beberapa aja gitu Cuma ada ya. beberapa aja. Biasanya kalau dia yang ada di Indonesia itu kambing dan sapi. Tahu yang lainnya kayak di Timur Tengah tuh ada biasanya unta. Oh iya, di Arab gitu ya. Ataupun biasanya kalau di India nih yang menjalankan itu sapi nggak boleh. Hah, kenapa? Kenapa? Karena di India nih seluruh masyarakat India itu beranggapan bahwasanya sapi ini adalah makhluk yang suci gitu. Jadi umat Islam di sana menghormati dengan tidak menyembelih sapi. Makanya di sana mayoritas kambing. Kambing ya? Ya. Tuhan kayak gitu jadinya. Kenapa? Kalau sapi itu di India tuh Tuhan gitu apa gimana? Dewa. Menurut kepercayaan kan di sana kan banyaknya itu Hindu ya. Iya. Kalau salah tuh yang Hindu atau Buddha lah gitu. Yang beranggapan bahwasanya sapi ini adalah hewan yang suci pokoknya, kayak dewa gitulah. Iya. Gitu. Ini maknanya tuh seperti itu. Kan Bapak tadi udah ngejelasin dari makna apa Oke. itu Idul Adha ya. Iya. Aku mau nanya lagi nih. Apa sih syariat dan syarat syariat dan syarat sah di malam Idul Adha tuh? Oh gitu. Ya. Jadi gini, syariat yang diperintahkan
di malam Idul Adha itu kita diperintahkan untuk banyak-banyak uzkurullah atau mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan melantunkan lafaz takbir. Di 2 hari raya ini itu anjurannya dan syariatnya memang disunnahkan untuk membaca takbir. Kayak gitu, Bil. Nah, ada lagi nih. Kalau misalkan syariat kurbannya, ya. Syariat kurban sendiri itu kita sebagai umat muslim merujuk daripada peristiwa Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Ya. Ada satu momen di mana Nabi Allah Ibrahim itu Allah perintahkan yang sangat memberatkan hatinya. Ya, jadi flashback dulu nih di kisah sebelumnya nih, sebelum ada kisah ini. Nabi Allah Ibrahim itu mempunyai istri yang namanya Sayyidah Hajar. Nah, berjalan sepanjang waktu sampai masuk masa menopause pada saat itu, ya mungkin sudah tua lah. Itu belum Allah karuniai seorang anak. Hingga tidak luput Nabi Allah Ibrahim tuh berdoa setiap pagi, siang, sore, malam. Doanya tuh masyhur, Bil, di dalam Al-Qur'an. Ya, ada di Quran As-Saffat, Rabbi habli minas solihin. Itu tiap malam tuh yang dilantunkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Hingga Allah ijabah ini doa. Doa apa? Ya Allah, karuniailah aku seorang anak yang soleh. Hingga Allah ijabah. Tatkala Allah ijabah, lahirlah Nabi Allah Ismail. Itu dari rahim Sayyidah Hajar. Sudah lahir, sudah berjalan waktu, tumbuh dari mulai masa kecil hingga masa balita. Itu Allah uji lagi nih keimanan Nabi Allah Ibrahim. Dengan cara apa? Dengan cara Allah perintahkan untuk disembelih Nabi Allah Ismail, anaknya. Bayangin tuh perasaannya. Udah mah anak semata wayang atau cuma satu-satunya yang paling disayang, tapi Allah perintahin untuk disembelih. Ini ada tuh di Quran surat Asy-Syaffat, itu ada. Ayatnya tuh bunyinya kayak gini. Percakapan ya Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail ini saya agak-agak sedikit lupa nih, ya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza taro. Kata Nabi Allah Ibrahim tuh kayak gini. Anakku, sini. Aku tuh mimpi nih beberapa malam yang lalu. Mimpi bahwasanya aku nih menyembelih engkau. Coba dong, ya. Gimana pendapat engkau? Karena bagian daripada doa Nabi Allah Ibrahim terhadap Allah tuh minta anak yang soleh, hingga Allah karunia anak yang soleh. Jawaban Nabi Allah Ismail pada saat itu apa? Ya, if alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sobirin. Ayah, kalau memang itu yang telah Allah perintahkan terhadap engkau, maka laksanakanlah. Insya Allah, mudah-mudahan aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Jadi memang benar-benar nih Nabi Allah Ismail tuh adalah anak yang soleh yang Allah berikan terhadap Nabi Allah Ibrahim. Sehingga tatkala sudah atas persetujuannya anaknya, datang satu momen ya yang sudah kita pernah ketahui lah, dan umum dan hal yang lumrah lah gitu untuk diketahui. Ya, sebelum tatkala disembelih itu anaknya Allah ganti dengan seekor gibas atau domba. Jadi itu syariat daripada kurban itu sendiri. Masya Allah sekali mujizat Allah. Terus tadi ada yang syarat sah kurban ya? Iya. Nah, kalau syarat sah kurban itu beda ya. Syarat sah orang yang berkurban dengan syarat sah orang yang hewan yang berkurban. Hewan untuk berkurban, maaf. Itu kan kayak gitu, beda. Kalau syarat sah orang yang berkurban itu yang pertama kali itu wajib dalam beragama Islam. Kemudian ada yang namanya balik. Balik itu apa sih? Balik itu sampai pada waktunya. Yang laki-laki itu biasanya ditandai dengan mimpi basah itulah keluarnya sperma pertama kali. Kalau yang perempuan itu ditandai dengan keluarnya darah dari alat kemaluan pertama kali. Itu kayak gitu tuh. Balik itu artinya udah sampai. Yang ketiga itu berkecukupan. Ya, jadi nih ya, orang tuh nggak boleh maksain diri untuk berkurban tapi
dia masih dalam hidup yang pas-pasan dalam sehari-harinya. Contoh simpel kayak gini, ya kan? Untuk makan nih, ya Allah kasih rezeki dia cuma untuk makan hari ini, ya. Tapi dia kekeh pengen berkurban sehingga akhirnya apa? Dia nahan tuh. Ya udahlah nggak usah makan. Ya kan, puasa aja puasa tapi lanjut terus kan. Dia nahan diri hanya untuk berkurban hingga apa? Yang dikhawatirkan timbulnya suatu penyakit dan menyakiti diri itu juga zolim hukumnya atau kayak gitu. Nah, jadi kurban ini yang berkecukupan baik dalam segi harta dan kemampuan juga. Jadi kalau ada kelebihan harta itu bolehlah kita berkurban gitu. Beli seekor kambing ataupun seekor sapi. Oh gitu. Iya. Satu lagi nih Pak, kan sekarang zaman itu udah makin modern, teknologi juga sudah berkembang dan meluas gitu. Nah, apa sih menurut Bapak tentang kurban online ini dari sudut pandang Bapak tuh gimana? Oh, dari sudut pandang saya ya. Iya. Ini menurut pemahaman pribadi saya. Jadi definisi orang sedekah itu dilihat oleh dua faktor. Iya. Ya, yang pertama ada yang disebut kita lihat ya faktor orang terdekat. Yang kedua ada faktor orang yang kita sayangi. Ya. Nah, orang terdekat kita maksudnya apa nih? Kalau kita ingin berkurban kita lihat dulu nih, ya di daerah kita nih udah pada kebagian belum semuanya, gitu loh. Terus di masjid sebelah tuh udah ada hewan kurbannya atau belum? Kalau udah di daerah kita terus aja, ya. Jadi yang lebih diutamain adalah orang-orang terdekat dulu. Nah, kalau kurban online sah atau enggak? Kalau definisi kurban online itu selagi syarat dan rukunnya terpenuhi itu sah. Kayak misalkan syarat dan rukunnya yang tadi udah pernah kita bahas tuh. Iya. Ya, salah satu syarat orang yang ingin berkurban, ya, balik, sehat, dewasa, ya kan, sampai tuh. Kalau misalkan syarat-syarat itu sudah terpenuhi dan syarat-syarat hewan kurbannya juga sudah terpenuhi, maka kurban online juga sah. Gitu. Cuma bedanya tadi kambingnya biasanya kita lihat, kalau sekarang tuh kambingnya kita lihat mungkin lewat handphone. Asal amanah. Kan kadang kan ada tuh orang kan, ya ini kurban yuk melalui video ataupun lewat foto, tiba-tiba orangnya ngilang atau segala macam, atau biasa kita sebut dengan penipuan. Tuh kayak gitu bilang. Parah banget ya yang nipu. Iya, banyak sekarang. Justru dengan kemudahan itu masih banyak orang yang menyalahgunakan kemudahan tersebut. Kayak gitu. Mencari kesempatan ya dan kesempitan. Ya. Ya, aku mau nanya lagi nih Pak. Hah? Apa sih pengalaman yang berkesan selama di hari Idul Adha itu? Pengalaman pribadi? Iya. Oh, kalau pengalaman pribadi setiap Idul Adha tuh jadi pengalaman terkesan buat saya justru. Karena Setiap tahunnya, karena memang ini momen dimana ini momen dimana kita tuh sebenarnya bisa kumpul bareng-bareng dan kita bisa lihat nih kerjasama masyarakat bareng-bareng. Itu di momen Idul Adha. Kayak misalkan ada kita lihat orang yang motong bagian daging, ya kan, terus ada yang motong daging, ada yang motong tulang segala macam. Tuh kayak gitu. Jadi kan semuanya tuh keharmonisan di dalam masyarakat itu terlihat. iya. Ya kan, kayak kerjasama, ngobrol antara satu dengan lainnya. Terus lagi kalau untuk pengalaman pribadi saya ditambah lagi karena memang saya punya orang tua tuh juga sama. Itu kan kerjanya bisa nyembelih dan lain segala macam. Jadi bisa lihat tuh gimana tata cara penyembelihan kurban yang benar. Iya. Dan ya banyak lah kalau dibilang pengalaman pribadi tentang Idul Adha kayak gitu. Salah satunya kayak tadi yang udah saya jelasin. Gitu Bil. Biasanya Bapak tuh bagian apa? Kalau dari kerja-kerja bantuin buat nyembelih gitu. Kadang tuh kalau saya tuh bagian motong daging. Oh, jadi nggak ikut itu Apa? gorok ya? Nggak ikut Kalau buat gorok dan segala macam itu saya enggak. Kenapa takut? Bukan takut, tapi emang belum
waktunya. Iya. Kayak gitu. Dan sebenarnya sih Bil, kalau pengalaman yang paling berkesan itu di Idul Adha dan Idul Fitri itu mungkin tiap kita juga punya. Bila punya kan, apa di momen Idul Adha pernah di suatu momen kan di Idul Adha Bila ngeliat mantan atau segala macam kan kayak gitu kan. Iya. Ataupun ketemu siapa kayak gitu. Dan sebenarnya juga hikmah daripada kurban tuh satu Bil. Apa tuh? Ya hikmah di kurban nih saya pengen ngasih pesan tuh satu. Iya. Allah bersama hambanya tatkala hambanya ini peduli terhadap hamba yang lainnya atau peduli terhadap orang lain. Jadi ini salah satunya apa? Salah satunya di momen Idul Adha kayak gitu. Jadi kayak gitu Bil ya. Jadi setiap orang mungkin punya momen-momen berkesannya sendiri loh. Iya. Entah di Idul Adha ataupun di Idul Fitri. Kalau saya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah sebenarnya Bil, ini hikmah Idul Adha itu kita salah satu momen dimana kita nih memikirkan bagaimana tetangga kita atau saudara kita yang lain. Dan juga momen ini tuh setiap orang itu pasti kan makan yang namanya daging hewan kurban di situ. Jadi kayak gitu Bil. Nah, itu teman-teman kesimpulan dari kurban yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Dan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah dengan cara berkurban. Makasih ya Pak Robi. Iya, sama-sama Bila. Nah, itu dia teman-teman obrolan kita hari ini. Makasih banget udah dengerin Titik Temu. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Tunggu kita di episode selanjutnya. So, stay tune terus. Sampai jumpa. Dadah.